Dan tersebutlah dalam lembaran sejarah para perintis awal Islam seorang lelaki mulia bernama Abu Salamah bin Abdullah bin Abdul Asad al-Makhzumi al-Qurashi. Ia adalah dari kaum Quraisy dan termasuk golongan ke-11 yang bersegera menyambut cahaya risalah. Dalam dirinya berkumpul kemuliaan nasab, keagungan akhlak, dan keberanian hati. Bersama istrinya yang kelak masyhur dengan nama Ummu Salamah, ia menanggung getir perjalanan menuju negeri Habasyah, meninggalkan tanah kelahiran demi menjaga agama Allah yang masih muda dari cengkraman kaum musyrikin yang menebar penindasan. Abu Salamah radhiyallahu an hadir dalam medan perang Badar, lautan keberanian para mujahid. Di sanalah ia menegakkan pedang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi meninggikan kalimat Allah. Ia pun memiliki kedudukan yang tak banyak dimiliki selainnya, sebab ia adalah saudara sepersusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga ikatan di antara keduanya bukan sekedar pada iman, melainkan juga pada kasih sayang susuan yang menyatukan jiwa. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju Ghazwatul Usyairah, beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Abu Salamah sebagai pengganti untuk memimpin penduduk Madinah. Namun takdir Allah lebih cepat mendahuluinya. Ia wafat pada tahun ketiga Hijrah, maka beristirahatlah seorang lelaki agung, putra dari bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam, suami dari Ummu Salamah, yang kemudian Allah muliakan dengan menjadi salah satu ummul mukminin setelah masa iddahnya. Dan dari barisan mulia itu tampillah pula sosok yang terkenal zuhud dan tawadhu, yakni Utsman bin Maz'un al-Jumahi al-Qurashi. Ia termasuk di antara yang pertama kali beriman, juga termasuk dalam rombongan muhajirin awal. Ia hadir di medan perang Badar, menyaksikan sendiri kemenangan Allah bagi hamba-hambanya. Tetapi tak lama kemudian, ajal menjemputnya di tahun kedua Hijrah. Dialah orang pertama dari kalangan muhajirin yang wafat di Madinah, dan pula orang pertama dari mereka yang dimakamkan di Baqi. Sejak wafatnya, Baqi menjadi taman keabadian bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kedua saudaranya, Qudamah dan Abdullah, pun turut mengarungi samudra dakwah ini. Kemudian tampil nama yang senantiasa dikenang dalam sejarah dakwah, yaitu Arqam bin Abil Arqam al-Makhzumi al-Qurashi. Ia beriman setelah 10 orang mendahuluinya, dan rumahnya yang terletak di atas bukit Sofa menjadi saksi bisu perjalanan suci. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam. Disitulah para sahabat berkumpul, belajar Al-Quran, menimba iman, hingga jumlah mereka mencapai 40 jiwa. Dari rumah itu, rahasia dakwah terpancar bagai cahaya yang bersembunyi lalu menyinari seluruh jazirah. Adapun ajalnya datang pada tahun 55 Hijrah, meninggalkan sejarah yang harum, tak lekang oleh masa. Dan tak ketinggalan pula Khalid bin Sa'id bin As bin Umayyah bin Abdus Samas al-Umawi al-Qurashi, seorang dari keluarga bangsawan Quraisy yang justru dipilih Allah untuk berada di barisan pertama Islam. Ia pun menanggung pedihnya hijrah menuju Habasyah, kemudian menghadiri peristiwa Umratul Qadha, dan terus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan setelahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempercayakan kepadanya tugas memungut sedekah dari kaum Madkhij, sebuah amanah yang menunjukkan kebersihan hatinya.
adalah ayahnya, seorang lelaki yang diagungkan kaum Quraisy, dihormati seluruh suku, dan dihormati dengan penuh wibawa. Jika ia mengenakan sorban di kepalanya, maka seluruh kaum Quraisy pun menahan diri, tak seorang pun berani mengenakan sorban pada hari itu. Begitu besar wibawa yang melekat pada dirinya, hingga setiap geraknya menjadi tanda kehormatan. Dari naungan kebesaran itulah lahir seorang pemuda, Khalid bin Sa'id, yang kelak namanya diukir dalam lembaran emas sejarah Islam. Ia tumbuh dalam naungan kemewahan, terbiasa dengan kehormatan, namun Allah menakdirkannya untuk menempuh jalan yang berbeda, jalan hidayah, jalan pengorbanan, jalan yang menuntunnya dari istana kebesaran dunia menuju singgasana iman yang abadi. Pada suatu malam yang sunyi, ketika tidur merayapi matanya, ia bermimpi suatu mimpi yang mengguncang jiwanya. Ia melihat dirinya berada di tepi jurang yang dalam, kegelapan pekat menyelimuti, dan tubuhnya hampir terjerumus ke dalam kehancuran. Tiba-tiba tampaklah sosok penuh cahaya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengulurkan tangannya, menyambutnya dengan kasih sayang, lalu mengangkatnya dari kebinasaan dan menyelamatkannya dari kegelapan. Ketika terjaga, hatinya dipenuhi kegelisahan bercampur harap. Ia pun segera mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajahnya pucat, nadinya bergetar. Dengan suara yang syarat penasaran, ia bertanya, "Ila ma tada'u ya Muhammad?" Wahai Muhammad, seruan apakah yang engkau bawa? Kepada apa engkau memanggil manusia? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kelembutan seorang nabi dan ketegasan seorang rasul menjawab dengan untayan kalimat yang bagaikan permata, "Ad'uka ila ibadatillahi wahdah la syarikalah wa an takhla'a ma anta alaih min ibadati hajar la yasma'u wa la yubsir wa la yadurru wa la yanfa' wa ad'uka ila birri walidaik wa alla taqtula waladaka khasyatal faqri wa alla taqrabal fahishata ma dhahara minha wa ma batan wa alla taqtula nafsan harramallahu illa bil haqq wa alla taqraba malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa an tufiyal qaila wal mizana bil qist wa an ta'dila fi qawlika walau ala dhawi qurbak wa an tufiya bi ahdika liman ahadta." Aku menyerumu agar menyembah Allah yang esa, tiada sekutu baginya. Aku mengajakmu meninggalkan apa yang kini engkau sembah, batu yang bisu, tak mendengar, tak melihat, tak memberi manfaat, tak pula mendatangkan mudarat. Aku menyerumu untuk berbakti kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Janganlah engkau membunuh anakmu karena takut miskin, sebab Allah lah yang memberi rizki kepadamu dan kepadanya. Janganlah engkau mendekati perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Janganlah engkau menumpahkan darah jiwa yang Allah haramkan, kecuali dengan kebenaran. Dan janganlah engkau dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara terbaik, hingga ia mencapai kedewasaan. Tunaikanlah takaran dan timbangan dengan penuh keadilan. Berlaku adillah dalam ucapanmu, sekalipun terhadap kerabat dekatmu, dan tepatilah janji-janji yang engkau ikrarkan. Kalimat-kalimat itu meresap ke dalam lubuk hati Khalid, seakan-akan hatinya telah lama merindukan kebenaran, lalu kini ia menemukannya dalam kelembutan suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Air matanya mengalir, lisannya bergetar, lalu ia pun bersyahadat dengan keyakinan penuh. Ia masuk Islam, ridha Allah pun menyelimutinya. Tetapi iman bukanlah jalan yang mudah. Ayahnya, sang pembesar Quraisy,
menyambut kabar itu dengan murka. Ia mencerca anaknya, menyakitinya, hingga melarangnya dari makanan dan penghidupan. Namun Khalid tidak goyah. Ia berpaling kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau tempat bernaung, tempat ia mengisi hati dengan iman, dan seringkali ia bersembunyi di pinggiran Mekah demi menghindari kekerasan ayahnya. Dan tidak lama berselang, saudaranya Amr bin Sa'id pun tersentuh cahaya yang sama dan masuk Islam setelahnya. Maka demikianlah para bangsawan Quraisy yang dihormati kaumnya satu persatu masuk ke dalam agama Allah. Mereka tidak dipaksa oleh pedang yang menundukkan, sebab pada masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki pedang untuk menaklukkan. Mereka juga tidak tertarik oleh harta, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang berharta berlimpah. Bahkan kebanyakan dari mereka justru lebih kaya dari beliau, seperti Abu Bakar, Utsman, dan Khalid bin Sa'id. Dan mereka yang mengikuti beliau dari kalangan budak dan orang-orang lemah bukanlah karena mengharap dunia, justru mereka menanggung siksaan, lapar, dan kepedihan yang tiada henti. Andai mereka memilih mengikuti para tuan mereka yang musyrik, niscaya dunia mereka akan lebih damai, lebih nyaman, lebih sejahtera. Namun, mereka memilih jalan yang sukar, karena di sanalah cahaya kebenaran bersinar. Maka tiada lain yang menggerakkan hati-hati mereka selain hidayah Allah yang Maha Agung, yang menyingkapkan tabir kegelapan, menerangi batin mereka dengan cahaya iman. Mereka pun sadar akan kesesatan yang dahulu mereka jalani, dan mereka mengenali betapa lurus dan bercahayanya jalan yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah jejak-jejak para perintis awal Islam, mereka yang rela meninggalkan kemewahan demi kebenaran, meninggalkan tanah kelahiran demi iman, dan menanggung siksaan demi menjaga cahaya risalah sallallahu alaihi wasallam.